Hello everybody, welcome back with me Barung Suung di sini. So today, pada kesempatan kali ini saya ingin membicarakan sebuah jam tangan yang nampaknya saya berakhir mendapatkan jam tangan yang sekiranya cocok dengan pribadi saya ya. Yang sebelumnya itu saya membeli jam tangan yang bermerekkan Alba ya. Saya pertama kali mencoba Alba, entah kenapa dari awal itu saya itu tahu Alba itu memang merek brand ya, anak brand dari Seiko ya. Jadi langsung jadi anak kandungnya gitu ya. Tapi aku ngerasa kalau Alba itu kayak kurang aja gitu loh, entah dari segi tulisan Albanya atau karena desainnya. Sebenarnya desainnya sih ada beberapa yang menurutku bagus sih, cuma dari kata mereknya sendiri itu kayak di hati itu terasa kayak kurang kurang mantap gitu loh. Itu BTW ya, tidak sesuai dengan ini ya, maksudnya saya tidak terpengaruh dari kata-kata orang-orang yang katanya Alba itu jam tangan bapak-bapak atau sebagainya yang bla 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 ya. Itu karena memang tidak cocok saja. Jadi saya pernah beli yang vintage, kodenya itu AP 2005 ya kalau tidak salah ya, yang seperti itu ya. Ternyata saya beli ya, ternyata memang kurang ya, karena saya entah kenapa I-nya itu model-model Dave Watch atau mungkin yang untuk yang sporty active man like me ya. Oleh karena itu saya membeli yang namanya G-Shock ya. G-Shock ini saya melihat beberapa konten creator seperti David Gadgetin, terus ada Ferry Irwandi. Tapi Ferry Irwandi itu bukan yang ini ya. Kalau ini adalah GA 2100 yang mana banyak orang yang pakai ini. Terus saya melihat juga ingin mencari jam yang dial terus sama si case-nya ya, sama si case-nya itu full black gitu ya. Jadi kelihatan lebih elegan, lebih luxury gitu. Terus kalau melihat dari sini G-Shock ya, G-Shock sesuai fungsinya. Saya itu menyadari ya ini kembali lagi ke diri kita masing-masing ya, entah mau membeli jam tangan itu untuk yang namanya kolektor atau emang kecanduan aja atau gimana, atau mungkin seperti saya yang kadang ingin membeli cuma karena kepencut sama desain. Tapi saya biasanya itu lebih ke arah ini ya, mencari fungsinya ya. Jadi saya membeli G-Shock ini karena memang fungsinya ya. Fungsi yang pertama yang seperti kita tahu ya, itu gravity shock ya. Jadi ini shock resistant, jadi untuk diajak mode ekstrim, hujan-hujanan atau mungkin berenang atau mungkin kegiatan-kegiatan ekstrim, G-Shock itu yang kayaknya masih terbaik ya. Atau mungkin ada merek lain tapi aku kurang paham ya. Karena G-Shock itu memakai quartz, terus di sini resinnya itu ada karbon core ya. Jadi ada lapisan karbon yang katanya itu karbon itu lebih kuat gitu ya, but I don't know man. Tapi yang aku rasakan memang bagus. Lalu kita akan membahas bagian kualitasnya memang bagus sih. Dari strapnya saja, pertama kali beli aku unboxing itu terasa ini ya, terasa halus gitu loh. Terus ada klaim kalau tidak terlalu bau jika digunakan berkeringat atau terkena air, lalu air yang kotor yang maksudnya, terus bisa dibersihkan gitu. Jadi tidak mengeluarkan bau yang kurang enak gitu ya. Biasanya kan ada kan strap yang resin atau yang karet gitu yang mengeluarkan aroma kurang sedap gitu ya. Ini BTW di dialnya itu ada kotor ya, soalnya aku pakai ini anti gores yang ada di jamku yang sebelumnya. Tapi aku pas mau bersihin anti goresnya malah itu kan, aku bersihnya pakai tisu tapi tisunya malah ini loh, ternyata masih lengket tuh. Memang gigi lah, seharusnya tidak apa-apa sih, tapi karena ini menggunakan mineral glass ya, jadi mungkin perlu tempered glass ya supaya lebih awet aja gitu lah. Sebenarnya ada ini ada besi pelindungnya tambahannya. Iya itu apa sih namanya, lupa itu, tapi harganya sekitar 75.000, yang mana aku masih belum kepikiran buat beli, belum ada dananya juga ya. Jadi untuk kualitasnya resin, terus ada klaim itu karbon di dalamnya, jadi nampaknya memang kuat sih. Terus seperti biasa ya, ini memang seperti ini untuk bagian strapnya yang tidak
terlalu fleksibel, tidak terlalu lentur, karena ini memang fungsinya kalau jatuh itu antara ke sini atau langsung mantul, biar mantul seperti itu ya. Jadi bukan bagian bawahnya tapi langsung menutup kayak bagian, biar ke samping, biar terkena bagian samping resinnya ini ya. Nggak tahu ya, ini hanya video untuk sharing G-Shock ya. Pertama kali aku membeli jam yang aku pakai setiap hari, ini bener-bener daily beater ya. Sebelumnya itu aku pakai yang budget yang W218 itu, yang hampir sama seperti DW 5600 tapi versi budget yang harganya sekitar 300 sampai 400-an gitu ya. Kalau ini GA 2100 itu harganya 1.300.000 ya, 1,3 ya, 1,2, atau kalau dapat voucher mungkin bisa dapat 1,1 ya. Dari tampilan sebenarnya bagus sih, tapi ini karena aku pasang jadi ya seperti ini, mungkin bisa buat patokan kalau ini punya saya, kalau misalnya dipakai orang ya, supaya tidak terlihat terlalu bagus sih. Mungkin kapan-kapan aku bakal beli buat bul sih, lupa. Terus kalau di sini ada tulisan Casio Thailand, di belakangnya pasti ada nomor seriesnya. Terus itu ada GA 2100, ada nomor series nomor series produksi ya, nomor produksinya ya, lupa. Terus untuk fungsi ya sebenarnya minusnya cuma di bagian layar ini, tapi tidak terlalu ngaruh ya. Maksudnya minus itu ketika kita ingin menggunakan timer atau mungkin kita menggunakan stopwatch itu kita harus memperhatikan yang agak lebih teliti ya. Sebelah sini kalau misalkan kita bersepeda, aku pakai jam tangan yang W218H itu lebih mudah jika dilihat, soalnya kan layarnya kan full digital ya. Kalau ini kan ada anadigi gitu loh. Oke lah, mungkin itu aja ya. Ini hanya sekedar review singkat saja ya, bukan review singkat tapi sharing ya, sharing penggunaan, sharing kualitas, sharing unboxing yang sebenarnya udah telah unboxingnya itu. Jadi ya, G-Shock GA 2100 ini rekomen sih. Kalau pergelangan tangan ukuran 17 cm diameter pergelangan tangan, ini sekitar 43an ya, masih cocok lah ini. Jadi kalau dipakai itu masih oke lah itu. Oke lah, saya berharap kemungkinan untuk jam fungsionalitas sama fashion, mungkin saya mengejar Seiko ya, Seiko SRPD apa sih itu yang Divot pokoknya. Ya entah hal itu kapan ya, pokoknya itu sebenarnya ada sih yang fashion itu ada sendiri, Divot ada sendiri, tapi sementara saya ingin, karena saya fans Seiko sih, setelah melihat beberapa desainnya sama sejarahnya gitu ya. Casio sejarahnya bagus, sekalian G-Shock ya, supaya awet ya, karena perlu mengingat kalau kita tidak terlalu ada budgetnya, kita perlu mengingat kalau kita membeli jam tangan itu harus sesuai fungsinya ya, harus mengenali siapa diri kita. Kayak saya sudah mengenali kalau saya itu orangnya aktif, kadang walaupun kerjanya duduk di depan komputer, tapi saya juga biasanya itu jalan sana sini, terus angkat angkat ini ya gitu ya. Jadi kalau ini memang cocok sih untuk pekerjaan seperti itu, pekerjaan fisik ya. Oke lah, I think that's all ya. Thank you yang udah nonton. Aku cuma ingin berbagi, sharing, and